para pegawai KPK yang sudah mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk proses alih status menjadi aparatur sipil negara. Tes telah digelar di Gedung BKN, Jakarta pada 18 Maret hingga 9 April lalu. Bahkan tes ini dianggap bagian daripada episode terakhir untuk menghanguskan atau mematikan pelan-pelan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Azmi Saputra, hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum potret hukum Indonesia yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini. KPK dimatikan secara pelan-pelan melalui tes wawasan kebangsaan. Rekan-rekan sekalian, para pegawai KPK yang sudah mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk proses alih status menjadi aparatur sipil negara, tes telah digelar di Gedung BKN, Jakarta pada 18 Maret hingga 9 April lalu. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan materi tes wawasan kebangsaan meliputi integritas berbangsa. Ia mengatakan tes ini untuk melihat integritas berbangsa, kajian ideologi, dan menuju konsistensi perilaku pegawai KPK apakah sesuai dengan norma dan etika organisasi dalam berbangsa dan bernegara, termasuk ketidakberpihakan pegawai dari pengaruh pihak manapun dan siapapun. Namun di sisi lain, tes wawasan kebangsaan ini dianggap sebagai cara untuk menyingkirkan penyidik internal, penyidik senior, dan orang-orang tertentu di KPK. Bahkan tes ini dianggap bagian daripada episode terakhir untuk menghanguskan atau mematikan pelan-pelan KPK. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana diketahui secara umum, terlepas dari apapun fenomena yang terjadi, pro kontra di kubu internal KPK saat ini ataupun dari pihak luar pasca revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, siapapun yang ikut terdampak dalam pro kontra ini seharusnya melepaskan kepentingannya, ego sektoralnya. Diperlukan dialektika hukumnya, bukan debat kusirnya. Diperlukan kejernihan hatinya, keinginan yang luhur untuk bangsa. Karena KPK harus berani buka-bukaan, transparansi pada publik. Secara anggaran KPK dibiayai oleh negara, itu uang publik. Jangan lagi saling membuat drama dengan versi masing-masing, apalagi bersembunyi di balik atas nama kewenangan. Jadi pihak-pihak manapun yang punya pro dan kontra, para pembuat drama dengan versinya masing-masing cerita, jangan sampai bersikap dalam nasionalisme sempit. Duduklah bareng, bahas secara terbuka, temukan dialektika hukumnya, bagaimana mengatasi korupsi yang semakin marak terjadi, baik dari level bawah sampai level petinggi, setingkat menteri, politisi, sudah menjadi kronis korupsi ini. Jadi jika ada pihak-pihak yang berbenturan kepentingan, jangan lembaga KPK-nya yang dikorbankan. Sekali lagi, jangan KPK-nya yang dikorbankan. Kita bisa lihat melalui pasal-pasal yang berpotensi menghambat terhadap penegakan korupsi. Banyak pasal-pasal yang dirubah pasca revisi. Apalagi kalau KPK dikurangi kewenangannya dan fungsinya diamputasi dengan membuat mekanisme prosedural yang lebih sulit. Ini sama artinya tubuh KPK dipotong-potong, dihilangkan fungsinya, dibuat mati pelan-pelan dengan dimuatnya pasal-pasal tertentu dan ditambah kegaduhan pihak-pihak tertentu yang sampai saat ini tidak tuntas. Rekan-rekan sekalian, kita harus tetap berpikiran positif dengan pimpinan KPK. Tapi jangan larang juga bila ada pihak akademisi, rekan-rekan, kawan-kawan yang dialektikanya dan kritikannya tajam supaya tetap ada keseimbangan dalam publik. Karena kritik itu saat ini diperlukan. Justru tugas kita semua sebagai masyarakat ini sebagai wujud partisipasi masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya abai, acuh, dan KPK dilemahkan, ini berarti masyarakat telah hilang fungsinya. Indonesia ini tidak akan merdeka kalau tidak ada perlawanan, tidak ada dialektika, tidak ada sorakan dan semangat. Tetapi karena ada kritik,
karena ada perlawanan, karena ada dialektika, ada perdebatan, dan tetesan darah dan semangat dari para pahlawan pejuang bangsa, para leluhur dan pendahulu, maka Indonesia bisa merdeka. Namun perlu diingat, di antara perjuangan itu, termasuk dalam pro kontra revisi Undang-Undang KPK, memang selalu ada pengkhianatan pada bangsa dimanapun dan dilakukan oleh orang-orang yang kadang memang memilih hidup dengan cara curang, menjual kewenangannya, menjual jabatannya, dan mengganggu kewenangan negara. Ini pilihan hidup. Mereka akan hutang kebenaran, sulit dan tidak bisa dibayar akibat kecurangan-kecurangan mereka. Jadi, melalui tes kebangsaan ini, KPK jangan sempat kehilangan status khususnya. Jangan sempat kehilangan orang-orang terbaiknya yang mau dan berani bekerja secara amanah, yang tidak asal bos senang, yang tidak asal pimpinan senang. Apalagi mereka yang malah memilih menjadi mafia, makelar kasus. Ini jangan sempat masuk. Namun tes ini harus ditujukan untuk memperkuat kinerja personil dan berpihak pada bangsa, cinta pada bangsanya, anti korupsi, sehingga para koruptor itu takut dengan KPK. Sekali lagi, tugas akademisi hanya mengingatkan, mendorong agar pemimpin bangsa ini berlaku adil, khususnya bagi manusia yang belajar hukum. Hadirlah dimanapun di tengah masyarakat membawa keteraturan, bukan pula ketidakteraturan. Demikianlah kajian singkat saya berkaitan dengan uji tes kebangsaan KPK. Jangan dijadikan tes ini sebagai sarana mematikan tubuh KPK secara pelan-pelan. Ayo semua bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan meluruskan guna membangun bangsa. Karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Sahputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.